Pernahkah Anda membayangkan sebuah kehidupan abadi di mana kematian seolah enggan menjemput meski tubuh sudah hancur lebur tak berbentuk? Bayangan tentang keabadian seringkali terdengar menggoda bagi sebagian orang. Namun, bagi sosok yang akan kita bahas kali ini, keabadian adalah sebuah kutukan yang menyakitkan. Hari ini, kita akan menyelami kisah gelap dari pedalaman Jawa tentang satu nama yang membuat bulu kuduk merinding. Sosok yang dipercaya sebagai pewaris terakhir dari ilmu kuno Rawa Rontek, yaitu Mbah Tarjo. Sahabat sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam kisah Mbah Tarjo, kita perlu memahami betapa mengerikannya reputasi ajian Rawa Rontek dalam sejarah mistis Nusantara. Ilmu ini dikenal sebagai salah satu ajian paling sakti sekaligus paling terkutuk yang memberikan pemiliknya kemampuan untuk bangkit kembali dari kematian selama tubuhnya menyentuh tanah. Namun harga yang harus dibayar untuk kesaktian ini bukanlah harta benda, melainkan jiwa dan ketenangan yang terenggut selamanya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan jati yang lebat, nama Mbah Tarjo bukanlah sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah realitas yang dihindari oleh warga sekitar. Beliau tinggal di sebuah gubuk reot yang hampir roboh, jauh dari pemukiman warga, seolah mengasingkan diri dari peradaban manusia. Tidak ada yang tahu pasti berapa usia Mbah Tarjo yang sebenarnya, namun para sesepuh desa mengatakan bahwa kakek mereka sudah mengenal Mbah Tarjo sebagai orang tua sejak mereka masih kanak-kanak. Secara fisik, penampilan Mbah Tarjo sangatlah memprihatinkan dan jauh dari kesan seorang pendekar sakti yang gagah perkasa seperti dalam cerita fiksi. Kulitnya keriput menggelambir seolah terlepas dari dagingnya. Matanya cekung ke dalam namun memancarkan sorot tajam yang tidak wajar, dan rambutnya yang memutih panjang terurai tidak terurus. Meski tubuhnya terlihat ringkih, Mbah Tarjo memiliki aura gelap yang sangat pekat, membuat siapa saja yang berada dalam radius beberapa meter darinya akan merasakan sesak nafas yang tidak dapat dijelaskan. Kisah yang paling mencekam tentang Mbah Tarjo terjadi beberapa dekade lalu saat sekelompok perampok dari luar daerah mencoba menjarah rumahnya karena mengira ia menyimpan emas batangan. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, disertai petir yang menyambar-nyambar, menciptakan suasana yang sangat mencekam di pinggiran hutan tersebut. Para perampok yang berjumlah 5 orang itu mendobrak masuk dan tanpa ampun menyerang Mbah Tarjo yang sedang duduk bersila di tengah ruangan. Tanpa perlawanan berarti, tubuh rentan Mbah Tarjo dihujani sabetan senjata tajam hingga kondisinya sangat mengenaskan dan tidak mungkin lagi dikenali sebagai manusia yang hidup. Para perampok itu yakin bahwa mereka telah menghabisi nyawa sang kakek, lalu menyeret tubuhnya keluar dan membuangnya begitu saja ke halaman yang becek berlumpur. Namun disinilah teror sesungguhnya terjadi, sebuah pemandangan yang membuat para perampok itu lari tunggang langgang hingga gila. Saat tubuh Mbah Tarjo menyentuh tanah yang basah, kilatan petir menyambar tepat di dekat gubuk, menerangi proses regenerasi yang tidak masuk akal. Darah yang menggenang seolah tersedot kembali ke dalam tubuhnya, dan potongan daging yang terkoyak mulai menyatu kembali dengan gerakan yang menyentak-nyentak. Suara tulang belulang yang patah terdengar berderak keras, menyusun ulang kerangka tubuhnya secara paksa dalam tempo yang sangat cepat. Sahabat, bayangkan kengerian melihat kepala yang tadinya terkulai nyaris putus, perlahan tegak kembali dengan diiringi suara urat-urat leher yang menyambung. Mbah Tarjo tidak bangkit dengan gagah, melainkan dengan raungan kesakitan yang luar biasa, karena proses penyembuhan Rawa Rontek dikatakan jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Ia bangkit berdiri di tengah hujan badai, dengan mata yang menyala merah dan tubuh yang kembali utuh tanpa bekas luka sedikit pun. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang berani mengusik keberadaan Mbah Tarjo, bahkan untuk sekedar lewat di depan jalan setapak menuju gubuknya. Warga percaya bahwa Mbah Tarjo sebenarnya sangat menderita dan ingin mengakhiri hidupnya, namun ilmu yang tertanam dalam darahnya menolak untuk melepaskannya. Ia terjebak dalam siklus kehidupan yang dipaksakan, menjadi tawanan dari tanah yang ia pijak setiap hari. Beberapa praktisi spiritual mencoba menerawang kondisi Mbah Tarjo, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama yang mengerikan. Mereka melihat bahwa sukma atau jiwa Mbah Tarjo sebenarnya sudah sangat lelah dan hitam pekat, terikat oleh perjanjian gaib dengan entitas penjaga Rawa Rontek. Ilmu ini konon membutuhkan wadah, dan selama Mbah Tarjo tidak mewariskannya kepada orang lain, ia tidak akan bisa mati dengan tenang. Masalah utamanya adalah di zaman modern seperti sekarang ini, tidak ada satupun orang yang bersedia atau sanggup menerima warisan ilmu seberat itu. Syarat untuk menjadi pewaris Rawa Rontek sangatlah berat, melibatkan ritual puasa mutih berhari-hari dan pengasingan diri yang bisa membuat orang biasa kehilangan akal sehatnya.
Akibatnya, Mbah Tarjo menjadi orang terakhir, sang penjaga kunci yang terkunci dari dalam tanpa ada yang bisa menggantikannya. Seringkali pada malam-malam tertentu, warga desa sayup-sayup mendengar suara tangisan pilu yang menyayat hati dari arah hutan tempat Mbah Tarjo tinggal. Itu bukanlah tangisan hantu atau memedi, melainkan ratapan Mbah Tarjo yang memohon kepada Sang Pencipta untuk mencabut nyawanya. Ia merindukan kematian sebagaimana manusia normal merindukan kehidupan, sebuah ironi yang sangat tragis. Kondisi Mbah Tarjo menjadi peringatan keras bagi kita semua tentang bahaya menuntut ilmu hitam demi kedikdayaan duniawi. Apa gunanya kebal senjata dan tidak bisa mati jika hidup yang dijalani hanyalah penderitaan panjang tanpa teman dan keluarga? Ia hidup melintasi zaman, melihat anak cucunya mati satu persatu karena usia tua, sementara ia tetap terpasung dalam tubuh tua yang tak bisa hancur. Beberapa saksi mata yang pernah tidak sengaja berpapasan dengan Mbah Tarjo di siang hari mengatakan bahwa tatapan matanya kosong, seolah tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Kulitnya terasa dingin seperti mayat hidup, dan ia tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada siapapun. Ia hanya berjalan tertatih-tatih mencari kayu bakar dengan langkah kaki yang berat seolah memikul beban dosa masa lalu. Ada sebuah desas-desus mengerikan yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk membunuh pemilik rawa rontek adalah dengan menggantung tubuhnya tanpa menyentuh tanah sedikit pun. Tubuh itu kemudian harus dibakar hingga menjadi abu, dan abunya dilarung ke lautan lepas agar tidak pernah kembali ke bumi. Namun siapa yang tega dan berani melakukan eksekusi sekejam itu terhadap orang tua renta seperti Mbah Tarjo? Ketakutan warga bukan hanya pada sosok Mbah Tarjo, namun pada kemungkinan jika ia mengamuk atau kehilangan kendali atas ilmunya. Energi negatif yang terkumpul selama ratusan tahun di dalam tubuhnya bagaikan bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Inilah yang membuat desa tersebut selalu diselimuti hawa suram, seolah matahari enggan bersinar terang di atas wilayah kekuasaan sang pewaris rawa rontek. Kisah Mbah Tarjo juga mengajarkan kita tentang konsep ikhlas dalam menerima takdir kematian sebagai bagian dari siklus alam semesta. Manusia diciptakan dari tanah, dan sejatinya harus kembali menjadi tanah. Menolak proses ini berarti menentang kodrat alam yang paling mendasar. Keabadian di dunia fana adalah sebuah anomali yang hanya akan mendatangkan bencana. Hingga saat ini, Mbah Tarjo masih diyakini hidup di sana, dalam kesunyian abadi yang mencekam, menunggu seseorang yang mampu memutus rantai kutukannya. Ia adalah monumen hidup dari masa lalu kelam Nusantara, di mana mistis dan logika bertentungan dengan keras. Keberadaannya menjadi bukti bahwa ada hal-hal di dunia ini yang jauh di luar nalar manusia modern. Bagi para pencari ilmu kebatinan, Mbah Tarjo adalah guru besar yang tak tersentuh. Namun bagi warga biasa, ia adalah mimpi buruk yang nyata. Tidak ada yang berani mendekat untuk memastikan kondisinya, membiarkan legenda itu terus hidup dan berkembang liar. Mbah Tarjo telah menjadi mitos yang berjalan, sebuah entitas yang berada di ambang batas antara hidup dan mati. Pernah ada cerita tentang seorang YouTuber misteri yang nekat masuk ke area gubuk Mbah Tarjo demi konten viral. Ia tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu, hanya kameranya yang ditemukan tergeletak di pinggir hutan dengan rekaman yang rusak total. Apakah ia menjadi korban amukan Mbah Tarjo atau tersesat dalam dimensi lain? Tidak ada yang tahu pasti. Kejadian hilangnya orang tersebut semakin mengukuhkan status Mbah Tarjo sebagai sosok yang keramat dan berbahaya. Warga desa akhirnya sepakat untuk memasang tanda larangan masuk di perbatasan hutan, semata-mata untuk melindungi orang luar dari bahaya yang tidak mereka pahami. Area itu sekarang menjadi zona terlarang yang tumbuhi semak belukar setinggi manusia. Mbah Tarjo dengan segala kesaktian dan penderitaannya adalah sisa-sisa dari era di mana manusia mencoba menjadi Tuhan atas nasibnya sendiri. Ia adalah korban dari ambisinya sendiri di masa muda, sebuah kesalahan yang harus ia bayar dengan cicilan rasa sakit yang tak berujung. Kita sebagai masyarakat modern mungkin sulit mempercayai hal-hal seperti ini, namun bagi mereka yang tinggal dekatnya, teror itu sangatlah nyata. Suara langkah kaki berat yang menyeret tanah di tengah malam, suara tulang berderak dan hawa dingin yang menusuk tulang adalah makanan sehari-hari mereka. Mbah Tarjo adalah penjaga sekaligus tawanan dari ilmunya sendiri. Apakah Mbah Tarjo akan selamanya hidup dalam penderitaan itu, ataukah suatu hari nanti akan ada seseorang yang mampu membebaskannya? Pertanyaan ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga detik ini. Yang jelas, rawa rontek bukanlah anugerah, melainkan sebuah penjara tanpa jeruji besi yang paling mengerikan. Sahabat, kisah Mbah Tarjo ini memberikan pelajaran berharga agar kita selalu bersyukur dengan kehidupan normal yang kita miliki. Kematian adalah istirahat yang tenang, sebuah fase yang seharusnya kita sambut dengan persiapan amal baik, bukan kita hindari dengan cara-cara sesat. Jangan pernah tergiur dengan jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan, karena setiap kekuatan gelap pasti meminta tumbal.
Semoga kisah tentang pewaris terakhir Rawa Rontek ini dapat menambah wawasan kita tentang khazanah misteri di Nusantara. Kita doakan saja agar Mbah Tarjo segera mendapatkan ketenangan yang selama ini ia idam-idamkan, dan ilmunya musnah bersamanya agar tidak ada lagi korban di masa depan. Biarlah kisah ini menjadi sejarah kelam Nusantara yang tidak perlu terulang kembali. Bagaimana pendapat sahabat sekalian mengenai fenomena Rawa Rontek dan kisah Mbah Tarjo ini? Apakah kalian percaya bahwa manusia bisa menolak kematian dengan bantuan ilmu hitam, ataukah ini hanya sugesti masal belaka? Tuliskan pendapat dan diskusi kalian di kolom komentar di bawah dengan bahasa yang sopan. Jika kalian menyukai pembahasan mendalam tentang kisah misteri Nusantara yang penuh dengan nilai sejarah dan budaya seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, membagikan video ini kepada teman-teman kalian, dan pastikan sudah subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di penelusuran misteri berikutnya.